اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين سيدنا شرف الأولياء والأولياء الجميع وصلى الله على وسلم في الأول يسر بالقدر وجبر السلاح وفرق الطاوي والبطل في سنة وتنصر للرسول ورسول سنة الكتاب وعلى من يسر ورسول وعلى من يسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علمه بالدارين آمين طلبك منه اتهام له menuntut engkau daripada Allah merupakan kurangnya percaya bagi Allah. Maksudnya su'aluka minallahi subhanahu ka'ayyarzuqoka aw yansuroka aw yakfika dalilun ala ta'bid thiqatika billah subhanahu li'annahu qad wa'adaka birrizqi wan nasri wal kifayati qala Allah ta'ala Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Memintanya engkau wahai seorang yang ahli ibadah. Yang dituju di sini adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Memintanya engkau daripada Allah seperti berilah hambamu ini rizki, atau tolonglah aku ya Allah, atau cukupkanlah aku ya Allah. Nah, permintaan itu kepada Allah menunjukkan lemahnya kepercayaan engkau kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada engkau di dalam Al-Quran dengan memberi rizki. Allah sudah menjanjikan menolong, Allah sudah menjanjikan mencukupi. Seperti firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang memberikan rizki kepada kalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini bagi bukan orang-orang awam lah, bagi orang yang sudah istiqomah ibadahnya, istiqomah wirid-wiridnya, istiqomah menjauhi segala maksiat dan dosa-dosanya, menghali ibadahnya. Lalu babi minta, ya Allah, mudahan rezeki, hamba minta rezeki, hamba minta ini, minta itu, minta tolong dan sebagainya. Itu menunjukkan walaupun orang itu sudah ahli ibadah, itu menunjukkan orang itu kurang yakin dengan jaminan Allah. Ada salah banget. Kita ini minta lawan Allah itu gak ada salah, karena memang Allah harus dimintai. Ada salah karena kita mintanya masih kepada Allah. Ada salah minta kepada Allah, karena dalam Quran ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan memberikannya. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah kada asing lagi perintah doa itu kada asing lagi. Justru ini sudah berwirid berzikir, beramal soleh, beribadah, tapi hati ini yang ada di hati ini seakan-akan masih ragu lawan Allah.
Karena memang beda mintanya orang yang cuma sekedar mengabulkan apa perintah Allah, ya berdoa. Doa kita mendoakan orang muslimin muslimat, doakan abang mama, doakan keluarga. Tapi bila minta kesendiri nasupan, kenapa? Ujar Tuhan bahasanya nih, kada percaya kalau jaminanku. Karena sudah ahli ibadah itu, bina peristawana. Doa tetap doa, cuma ya kita berdoa. Apa alasannya? Karena disuruh Allah, bukan karena kada percaya dengan jaminan Allah. Makanya tetap jangan berdoa itu ya, mintanya yang urusan akhirat, nah ada dijamin. Urusan akhirat kan ada dijamin, kita nikmatinya, kita husnul khotimah, su'ul khotimah, ada dijamin kita. Minta enak urusan itu. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Mintanya. Karena ada suatu saat setan tuh masuk ke dalam diri kita. Setelah kemarin kan tahapan setan sampai 7 tahapan. Pertama jar setan, ikamun hendak nyaman terus beribadah, terus beriman. Ya setan, terus beriman ikam terus beriman, kafir aja ada disuruh ibadah. Tapi kita beriman, setan kalah. Jar setan bilang, kau sudah beriman, orang beriman tuh sudah masuk surga, kan harus ada ibadah. Jar setan nih, tapi kita perlu ibadah. Nah, terus ibadah terus, ayo jangan beribadah. Cuman ikan beribadah tuh apa? Hancapil, kasih banyak-banyak supaya kamu lekas bosan. Ini masuk setan. Kita kada, terus kita sembahyang, terus kita menuntut ilmu, terus kita baca Quran dan zikir, kita terus. Akhirnya apa? Yang terakhir, ujar setan nih, kan kemarin nomor 6 ini, kami sudah dekat dengan Allah. Nah, doa ikam sudah dikabulkan Allah. Nah, orang minta banyu sembuh, orang minta doa kabul, ikam nih wahiri. Jadi setan nih. Nah, kita sudah ada yang menyatakan. Jangan, karena kata Siti Aisyah ditanya kapan orang baik itu menjadi jahat. Siti Aisyah ketika dia merasa dirinya baik, ketika dia merasa dirinya sudah menjadi wali. Nah, itu orang yang jelek katanya. Lalu kita sudah lewat ujian itu, ada nih, aku nih bukan wali, dosaku masih banyak. Terus belum tentu tempatku diterima, amalku belum juga tentu diterima, dosa-dosaku belum tentu diampuni. Kadang aku nih orang hina, kalah pulang setan ini. Sampai yang terakhir ujar setan apa? Ikam biar rajin-rajin kayak apa, namun sudah takdirnya ikam ikan neraka, tetap baik ke neraka. Ujar setan, biar ikam udah ada usaha ibadah, namun takdir ikam kena ke surga juga. Ujar setan. Lalu apa amunisi kita untuk menangkal ini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Masalah surga neraka bukan urusanku. Yang penting aku ibadah untuk Allah, karena Allah cukup. Nah, biasanya kalau kita ini sudah kayak itu, toh ahli ibadah itu sudah merasa dekat dengan Allah dan sebagainya. Lalu masih ada kita meminta lawan Allah, ya Allah, rezeki yang banyak, bapaknya, ya Allah tolong ya hamba ini, ya Allah cukupkanlah ini ya Allah. Nah, bahasanya kayak terjun kita nih. Sudah naik ke level yang tinggi, ragu, seakan-akan kita ragu dengan jaminan Allah. Nah, itu maksud hikmah yang ke-21 itu yang pertama ya sini. Nah, umpamanya kita dijanjikan oleh seseorang, contoh seorang yang menjanjikan kita nih seorang penguasa besar namanya. Ikamlah kita ulahkan rumah, kemina ku beri gaji
gaji yang cukup besar sampai kamati lah. Ada apa ya, pokoknya cukup. Ada baju, ada mobil, ada apa semua aku cukupi. Bicara orang yang penguasa besar nih, orang sugih ini. Lalu kita meminta lagi, sudah kayak itu tuh cuma masalah waktu aja belum banyak. Lalu kita meminta, dan itu menunjukkan kurang adabnya dan kurang yakinnya kita kepada orang yang menjamin kita tadi. Dan kayak itu ada kita tersalah lawan Allah. Bagi orang-orang yang sudah ibadah. Nah kita memang disuruh beribadah, maka kita beribadah. Coba kita ingat-ingat kembali cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak apa Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam tumpukan kayu bakar yang sudah dibakar menyala-nyala. Nabi Ibrahim di sana sampai di suatu riwayat berhari-hari kadang mati-mati lampu kayu bakarnya ini, apinya semakin menyala-nyala. Kadang Ibrahim minta, ya Allah selamatkan aku. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin benar bila kita ini berbuat kesolehan, jauh daripada dosa dan maksiat, kita sudah bertobat bujur-bujur lawan Allah, Allah yang menjaganya, Allah yang mencukupinya. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik zat yang menjaga aku. Akhirnya apa? Selamat, karena yakin bahwa orang yang sudah beramal soleh menjalankan perintah-perintah Allah. Karena janji Allah sudah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dalam surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, maka adalah hak bagiku, kata Allah, nasrul mu'minin, yaitu menolongi orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim kadang-kadang ada khawatir sedikit-sedikit kita. Nah kita kan kadang-kadang ya Allah diuji sedikit aja. Ujian kita. Jadi kita ingin menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita, menguatkan tauhid kita, supaya kita nih ibadah kita kada sia-sia. Yang sudah naik kita turun pulang. Wabil hadisul qudsi, dan di dalam hadis qudsi, man saqalahu dzikri an mas'alati aqtaituhu afdal ma uudi sa'ilin. Nah ini yang perlu kita pahami jelas. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat minta kepadaku, maka aku beri dia lebih afdal daripada apa yang ku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Ini jadi ini. Jadi firman Allah, jangan Allah ini, aku akan memberikan lebih kepada orang yang sibuk dirinya dengan berzikir dan beribadah kepadaku. Ku beri lebih daripada orang yang meminta-minta kepadaku. Jadi yang orang barang siapa disibukkan, yang menyibukkan dirinya zikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat lagi minta kepada Allah, hanya sibuk berzikir, dia bersolawat, dibanyaki la ilaha illallah, banyaki istighfar, dibanyaki, maka cara Allah, aku akan memberi yang lebih afdal, lebih benar, lebih banyak daripada yang kuberikan kepada orang yang cuma meminta-minta aja kepadaku. Apalagi orang yang sibuk menghafal-hafal Al-Quran, orang yang sibuk menuntut ilmu ini sebagainya, yang ada sempat ada meminta apa-apalan Allah, dan itu diberi oleh Allah lebih daripada yang meminta-minta. Nah itu
Kita dalam satu masalah yang sulit, yang satu si fulan misalnya minta kepada Allah, ya Allah hamba kesulitan mudahkan. Adapun si fulan yang lain tidak, dia hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil atau subhanallah, berzikir kepada Allah. Maka Allah akan memberi orang yang berzikir ini lebih daripada orang yang meminta kepada Allah. Jadi artinya bagi orang-orang yang ahli beribadah, yang sudah tekun beribadah, yang sudah biasa bangun malam beribadah, yang sudah hati ini nyaman berzikir, sudah ahli beribadah dalam keadaan sempit ataupun apapun, menurut pendapat sebagian ulama, ia hendaknya berzikir kepada Allah, bukan minta kepada Allah. Itulah bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-20 ini. Jadi makanya orang-orang bahari yang sudah selesai dengan dirinya, tobatnya setiap hari, zikirnya banyak, sudah nanginya dasar betul-betul hanya memandang karunia kebaikan Allah di dalam berbuat ibadah, tuh palingnya mendoakan orang, mendoakan kawan, mendoakan anak bini, mendoakan orang tua, mendoakan jamaah. Tapi pantulannya sebelum diijabah doa kepada orang lain ini, ingat berdoa untuk orang itu sudah diberikan oleh Allah lebih banyak. Orang-orang berzikir. Ini kayak ibu-ibu minggu pagi itu biasa. Dia sudah merasa nyaman, Pak. Ulun bawahi berzikir 1000 kali tiap minggu pagi ibu-ibu. Mulai jam 7 baca rotib yang kita baca tadi, baca rotib, sholat taubat, habis sholat taubat zikir 1000. Jadi kalau orangnya 100 lebih di situ terus nih, selesai sembahyang doa, selesai dengan doa baca yasin, ayo habis baca yasin hanya ulun baca kitab. Jadi beribadahnya tuh 1 jam 1/4, yang 45 menit bacaannya, baca kitabnya 45 menit, yang ibadahnya tuh 1 jam lebih 1/4. Supaya apa? Membiasakan zikir kepada Allah ini nyaman, supaya biar kita kada tapi meminta lawan Allah, insya Allah janji Allah dalam hadis qudsi, akan kuberi lebih banyak daripada orang yang meminta-minta jika kalian sibuk berzikir. Umpamanya nanti ya nih bangun jam 2 atau jam 3 lah, nah setengah 4 kan umpamanya menjelang subuh, yang sembahyang umpamanya 4 rakaat, tambah witir 3 rakaat umpamanya, lalu berzikir, tahu-tahu namanya berzikir dong, umpamanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau singkat astagfirullah, la ilaha illallah, sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, belum sempat berdoa, umpamanya Allahu Akbar, kan usah berdoa, kan ada apa? Mau sudah terbiasa yang sibuk berzikir tanpa berdoa, janji Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini kan hadis adalah firman Allah langsung kepada Rasulullah, kadang melalui malaikat Jibril seperti firman Allah Al-Quran. Hadis qudsi. Terus akhirnya berdoa. Seandainya pihak berdoa juga cukup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, karena menjunjung tinggi perintah Allah disuruh berdoa. Itu aja. Itu janji Allah. Orang yang sibuk berzikir istiqomah dalam beribadah, biarpun yang ada meminta, Allah memberi lebih daripada orang yang dulu nih melihat nih, guru TPA ini ada satu orangnya yang masya Allah, guru TPA, guru Quran ada nama tekunnya, rajinnya luar biasa. Ustazah yang lain belum datang, bahkan muridnya belum datang, ada yang berdahulu sudah. Satu ustazahnya itu bahasa sapu, mengelap-elap bersih sudah. Kadang-kadang mau ustaznya ada yang kada datang, sini merangkap sini. Itu jadi gawinya masya Allah, rezeki lewat suaminya. Nah, ini ibadah itu mengajarkan Quran.
Bahkan dalam firman yang lain, hadis yang lain, barang siapa sibuk mengajarkan Al-Quran, biar ikro'anya, nya kada sempat minta-minta lawan Allah, kada sempatnya berdoa-doa, maka akan diberi lebih daripada orang yang meminta-minta kepada. Apalagi Quran yang dia ternyata sudah berapa setahun, 2 tahun, alhamdulillah Pak Ustaz sudah merasakan berkahnya. Dasarnya tulus orangnya. Sampai untuk datang pendahulunya, mengajarkannya, orangnya dasar berusukan. Dulu pesantren, habis pesantren kuliah. Karena mengajar Quran Badal ini ada 2 yang habis Quran, 3 habis Qurannya. Jadi ternyata merasakan, kesibukannya bermanfaat bagi orang lain, baginya yang bagian sana, Allah memberikan rezeki. Yang kesibukannya beribadah dan berzikir, Allah pun memberikan rezeki tanpa mintainya. Lebih diberi banyak daripada yang meminta. Makanya di dalam tantangan disiplin ilmu tasawuf, jangan ada disuruh meminta, sungkan meminta. Jangan ada disuruh meminta tuh kada meminta. Karena kalau 1 pandangan tauhid, 2 pandangan tasawuf. Kalau pandangan tauhid apa? Sedikit pun doa kita tidak mempengaruhi takdirnya Allah. Tauhid itu. Sedikit pun doa kita tidak mampu melobi atau apa? Memaksa Tuhan. Kada bisa. Secara pandangan tauhid. Lalu kenapa doa itu kabul? Karena doa kabul itu sudah berdahulu dicatat oleh Allah. Hari ini, tanggal ini, waktunya seini, orang ini berdoa pas dengan takdir kekabulannya oleh Allah. Lalu kabul. Tauhid itu. Biar Habib yang minta, biar Nabi yang minta, mohon maaf. Kalau pandangan tauhid, siapapun, apalagi manusia biasa, wali kah, nabi kah, siapapun yang meminta tidak bisa menintrospeksi hak jaiznya Allah. Menjatuh adanya Tuhan takdirnya ada kabul dan ada kabul, pandangan tauhid. Makanya lalu masuk kepada tasawuf. Kenapa? Maka sudah bertauhid lalu bertasawuf. Kenapa? Aku ini berdoa ini semata-mata melaksanakan perintah Tuhan benar aja. Sudah paham tauhidnya, masuk ke tasawuf adatnya. Jangan bukan ada disuruh supan bebintar Allah. 1, kada mempengaruhi takdirnya Allah. 2, kada mayu menyukuri nikmat Allah, kita masih bebintar. Dan di situ jadi kayak siapapun berdoa bukan karena hebatnya orang itu, tapi doa itu dikabulkan Allah karena bersamaan dengan kehendak Allah, bersamaan dengan takdirnya Allah. Bila kada bersamaan, kada kabul siapapun yang meminta. Nah, itu hakikatnya itu secara tauhid kayak itu. Cuma kita ini disuruh berdoa, tapi doa itu beda dengan orang demo. Kan namanya kita mendoakan, berdoa bagus saja, tapi kan demo kan memaksa, menuntut baratnya. Kada senang Tuhan kayak itu. Lalu bagian yang kedua dari sini. Nah, insya Allah habis makanan lah, atau sebelum makan habis makanan rapat sedikit. Udah habis makanan aja ya Bang. Nah, habis bayang Isra kita makanan dulu aja sedikit rapat. Isra oleh Nabi sudah pak waktunya sudah insya Allah tanggal 24 hari Senin malam Selasa yang mengisi Habib Ja'far Sotik Al-Haddad Pasuruan. Memang sih dari Jawa. Cuman ya memang sih itu menawarkan lawan kita. Ustaz, insyaallah mulai awal bulan Maulid ya Sidin, malam masuk Rabiul Awal, bulan ini ke Malangka sampai tanggal 14 Maulid ya Sidin. Pada biar sudah ada Maulid ini. Situ menawari itu. Jadi ulun belum Pak. Nah, masih Maulid kita mengulur pas di situ bisa ya ulun mengisi ya Sidin pasang bahasa Banjar karena rancak Banjar. Lalu pas saya mudahan karena pas tanggal 24 Senin malam Selasa dia insya Allah langsung si Sidin mulakan stikernya langsung ulun diminta gambarnya lalu itu Sidin yang minta
bukan kitanya dulu itu. Nah, paling kita rapat apa kan? Ya, kita kerubutan di sini, kekumpulan di sini, ya lah. Kadang mencari dana tuh ada yang jadi coba di sini, ya di situ kan. Nah, paling siapa kita yang paling bagian kayak biasa ya, jaga tamu, bagian dekorasinya dan sebagainya itu aja. Nah, supaya kita sama-sama, kita di masjid kita ada juga di sana acara, di sini acara juga memang. Nah, itu aja yang sudah, yang penting kita udah istiqomah, tak kumpul kayak ini nyaman, rame, nyaman, tak kumpul, apa silaturahimnya nyambung, jangan nyambung gitu. Di jauh-jauh begini ini Pak Kampret nih, kawan kita lawas juga. Nah itu Tuhan itu sudah. Ini pulang. Ini zaman-zaman kita nih jalan bele, jalan bondol itu segala dia. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan beberapa hidupnya semua dalam ampunan Allah, dalam Allah sampai akhir hayat kita terkumpul dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, terima kasih. Amin ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa man jama'ana hada jama'an marhamah wa man jama'ana jama'an maghfura wa man jama'ana jama'an mubarak wa tawfiq wa masum ya arhamar rahimin. Alimna ya Allah, alimna bima yanfa'una warhamna wa ja'alna khalisatul zikr wa ihtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa minkum.